Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Ragam IT. Di video kali ini kita masih di sesi tutorial HTML dasar. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai hyperlink pada HTML. Mungkin yang baru saja belajar pemrograman web ataupun belajar HTML akan sangat asing dengan istilah hyperlink. Apa hyperlink? Atau mungkin tanpa sadar teman-teman saat menjelajahi sebuah website juga pernah menggunakan fasilitas hyperlink. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat namun jelas apa itu hyperlink pada HTML. Nah, jadi hyperlink ini digunakan untuk melakukan perpindahan antara halaman ke halaman yang lainnya. Misalkan kalian mengakses sebuah website, kemudian kalian mengklik ke menu yang lain, kemudian akan pindah ke halaman yang lainnya. Nah, jadi hyperlink seperti itu. Kemudian, sebelum kita memulai pengkodingan, kita di sini akan membahas mengenai tag, kemudian atribut, kemudian apa saja yang kita bisa lakukan menggunakan hyperlink pada HTML. Nah, di sini di sebelah saya sudah ada penjelasan mengenai tag, atribut, kemudian jenis link yang bisa dipakai pada hyperlink. Ya, nah di sini yang pertama tag yang digunakan adalah tag A. Ya, jadi tagnya cukup huruf A saja. Nah, jadi tag A ini singkatan dari anchor ya, yaitu bahasa Inggrisnya jangkar ya. Tahu jangkar ya, pada perahu. Nah, kemudian atribut yang dipakai itu ada dua di sini yang saya bahas. Sebenarnya sih atributnya ada banyak ya. Cuman yang di sini akan kita bahas ada atribut href, kemudian ada atribut target. Ya, kemudian di bawahnya di sini kalian bisa lihat jenis link. Ya, metode link yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada namanya external link. Ya, jadi external link ini ya di atribut href kita mengisikan tujuan atau halaman di luar website kita. Misalkan kita dari website kita ingin menuju ke Google misalkan, atau dari website kita ingin menuju ke sosial media kita seperti Instagram misal. Nah, itu kalian tinggal copy atau ketikkan URL-nya dari sumber eksternal tadi di dalam atribut href ini. Seperti itu ya. Yang kedua yaitu metode internal link. Nah, jadi internal link ini adalah pemanggilan file pada website sendiri. Jadi maksudnya adalah perpindahan dari halaman di halaman website kita sendiri, bukan website di luar website kita. Seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat dari hyperlink. Langsung saja kita coba praktekkan pengkodingannya seperti apa. Oke, di sini saya telah membuka text editor yang akan kita gunakan, yaitu Sublime, masih sama. Jadi di video kali ini juga kita masih berada di folder hasil website. Ya, jadi kita di sini buat file baru karena kita akan mempraktekkan sebuah materi baru yaitu tentang hyperlink. Oke, kalau sudah new file, kita langsung simpan saja. Kemudian kita kasih nama hyperlink aja ya. Hyperlink 01. Karena di praktek kali ini kita akan mencoba menggunakan beberapa file untuk membuktikan apakah bisa berpindah ke halaman yang satunya lagi. Makanya yang pertama sini saya membuat namanya hyperlink 01, artinya ini halaman pertama yang akan diakses. Dan jangan lupa kalian sertakan ekstensinya, yaitu titik HTML. Kalau sudah di save, seperti biasa di sini kita ketikkan struktur dasar HTML terlebih dahulu. Kemudian di sini saya kasih judulnya hyperlink pada HTML aja ya, HTML. Nah, baru kita mulai mengcoding hyperlink ya. Nah, kita ketikkan juga di dalam tag body seperti biasa karena ini kan konten dari si websitenya. Oke, di sini saya akan membuat kalimat menggunakan paragraf saja. Kalimatnya adalah silahkan klik di sini untuk menuju ke halaman berikutnya. Ya. Oke, kemudian kita save, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Ya. Oke, hasilnya kan seperti ini ya. Silahkan klik di sini untuk menuju ke halaman berikutnya. Nah, jadi niatnya ya saya mempraktekkan saat kita klik di tulisan kalimat di sini, ini akan bisa beralih ke halaman yang
berikutnya. Makanya di sini kita gunakan tag apa tadi, tag A. Kemudian di sini juga kita bikin penutupnya. Kita save. Kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Kita reload lagi. Masih belum terjadi apa-apa. Karena kenapa? Karena kita baru hanya menggunakan tag A saja. Sedangkan untuk bisa menggunakan hyperlink di sini kita memerlukan atribut bantuan yaitu href ya. Oke, href-nya di sini seperti yang saya bilang, kita bisa mengisi dengan dua metode yaitu external link atau internal link. Oke, saya contohkan dulu. Misalkan kita ingin mencontohkan atau ingin masukkan external link, artinya website di luar website kita. Contoh di sini kita ingin memasukkan link menuju ke Facebook contohnya ya, berarti facebook.com. Kalau sudah di save, kita coba buka lagi, kemudian kita refresh. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini ya, si tulisan di sininya berubah menjadi biru. Dan kalau kita sorot ya, seolah-olah ini bisa diklik. Tandanya hyperlink yang kita buat ini sudah berhasil ya. Kemudian kita coba klik ya di sini apakah benar akan menuju ke Facebook atau tidak ya. Kita klik ya. Nah, maka akan menuju ke facebook.com. Nah, jadi ini metode href yaitu menggunakan external link ya. Jadi kalian tinggal mengetikkan link di luar website kalian. Oke, kemudian misalkan kita ingin pindah atau beralih ke halaman tetapi masih pada di website yang kita buat ya. Oke, jadi misalkan di sini di hasil website saya akan buat file baru lagi, kita save lagi, kita kasih nama hyperlink sama, tapi kita kasih nama hyperlink 02 ya, karena ini file yang kedua ya. Kita save. Nah, jadi ini hyperlink 01, yang kosong ini hyperlink 02. Dan seperti biasa kita ketikkan HTML dasarnya dulu, kita kasih judul sama aja, hyperlink HTML. Kemudian di bodinya kita ketik paragraf saja, kita kasih kalimat asal. Ini adalah halaman kedua, seperti itu ya. Nah, kemudian kita save, kita belum bisa lihat hasilnya ya. Jadi hasilnya kita bisa lihat sih sebenarnya. Kita open new browser ya, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi saya akan membuat ya, saat klik di sini akan menuju ke hyperlink 02 HTML ini. Bagaimana caranya? Ya, kita rubah di sini ya, di atribut hrefnya kita panggil nama dari si file yang akan kita tuju. Tadi kita menyimpan dengan nama apa? Hyperlink 02.html. Ya sudah, ketikkan saja ya, hyperlink 02.html. Oke, kalau sudah kita save ya, kemudian kita coba refresh lagi, kemudian kita coba klik di sini ya, klik di sini. Nah, maka ya akan beralih atau pindah ke halaman ini, adalah halaman kedua, yaitu file yang tadi kita buat ya. Nah, jadi itu contoh dari kegunaan hyperlink pada website kita ya. Oke, misalkan ada pertanyaan, bagaimana kalau antara file yang satu dengan file yang kedua itu berada atau berbeda posisinya, yaitu tidak dalam satu folder. Misalkan ya, di sini di hasil website saya buat folder baru ya, new folder, saya kasih nama file berikutnya ya. Jadi kalau misalnya lihat di atas saya di sini, saya udah buat folder namanya file berikutnya, dan si hyperlink 02 ini akan saya pindahkan ke dalam file berikutnya gitu ya. Saya akan memindahkan file hyperlink 02 ke dalam folder file berikutnya yang barusan kita buat ya. Jadi kita pindahkan aja, kita cut ya, kemudian kita pindahkan ke folder file berikutnya. Kemudian kita coba
running ya, apakah masih bisa di running atau tidak. Oke, kita coba open new browser. Kita buat hasilnya, pas kita klik di sini maka cannot reach this spec. Kenapa? Karena ya tadi si file berikutnya atau si hyperlink 02 yang file kedua tersebut sudah pindah, tidak lagi di dalam satu folder yang setara atau sejajar dengan si hyperlink 01. Makanya di sini kita perlu penyesuaian di atribut href. Ya, sama halnya seperti SRC ya, search pada tag image, yaitu yang kalian pelajari di video sebelumnya. Jadi ya, kita di sini bisa mengetikkan lokasi si file tersebut atau file tujuannya ada di mana. Oke, tadi kan kita buat file namanya file berikutnya. Ya, berarti di sini kita tambahkan saja file berikutnya /baru, yaitu menuju ke file hyperlink 02 dan jangan lupa extensionnya ya, yaitu HTML. Oke, kalau sudah kita save, kemudian kita coba running lagi ya. Oke, hasilnya kita coba klik dan error. Ya, kenapa kira-kira errornya ya? Kita coba lihat lagi ya, karena dalam pengkodingan kayaknya kalau nggak nemuin error nggak lengkap lah ya sebagai programmer ya. Oke, kita cek dulu ya kenapa errornya. Ini pasti berkaitan dengan link yang kita masukkan ke dalam atribut href. Oke, filenya masih benar karena kan kita tidak edit ya, yaitu hyperlink 02.html. Nah, kemungkinan salahnya ada di sini nih, nama dari foldernya. Kita lihat dan ya ternyata nama folder yang saya buat adalah file berikutnya. Nah, di sini cuma file berikut ya. Oke, kita ubah, kita edit, kita save, kita coba running lagi, kita back, kita refresh, kita klik. Oke, sudah bisa. Nah, jadi silakan teman-teman nanti sesuaikan saja ya link yang kalian masukkan di atribut href. Ya, bagaimana posisi si foldernya, tempat si filenya, urutannya seperti apa, tinggal kalian sesuaikan. Oke, kita lanjutkan. Misalkan kalian punya pertanyaan bagaimana caranya saat mengklik sebuah link atau hyperlink ya, ini munculnya di tab yang baru ya, maksudnya tab browser yang baru gitu ya. Jadi tidak seperti ini, pas kita klik ini kan masih di satu tab. Nah, bagaimana cara pas kita klik itu munculnya di tab yang lain atau buat tab yang baru, karena kan kadang kita tidak ingin meninggalkan halaman yang sebelumnya gitu ya. Oke, jadi di sini ada atribut tambahan lagi selain href, yaitu nama atributnya adalah target. Nah, di dalam target ini value-nya kita bisa isi ada 4 ya sebenarnya, cuma di sini saya akan mencontohkan 2 value-nya, yaitu yang pertama adalah underscore self atau diri sendiri. Jadi ini sebenarnya tanpa harus kalian mengetikkan atribut target dan isinya self, ini sama aja sebenarnya ya, yaitu kalau dari arti bahasa Inggris kan diri sendiri ya, artinya masih pas kita klik ya tampilnya masih di tab itu juga ya. Terus bagaimana kalau misalkan mau tampilnya itu di tab baru? Nah, di sini di value kita isi dengan underscore, kemudian kita ketikkan blank ya, jadi isinya adalah underscore blank. Kita save, kemudian kita coba running lagi, kita reload dulu, kemudian kita coba. Nah, hasilnya di tab yang baru nih ya, baru ya, karena yang sebelumnya juga masih ada nih. Jadi kita klik tuh buat baru lagi ya. Jadi kalian tinggal tambahkan atribut namanya target, kemudian value-nya kalian isi dengan underscore blank, maka ya hyperlink yang kalian klik akan dibuat di tab yang barunya. Oke, jadi selain untuk perpindahan ke halaman yang lainnya, untuk hyperlink juga bisa digunakan untuk pindah di halaman yang sama tapi di bagian tertentu yang kita tandai. Contohnya seperti apa? Oke, jadi di sini saya masih di hyperlink 01 HTML. Di sini akan saya coba buatkan contoh yang baru ya, di bawahnya saja ya. Bawah sini akan saya buat list saja ya, list tanpa berurutan, yaitu tag UL. Kemudian di dalam tag UL kita kasih tag list. Jadi ini kita sekalian review pembelajaran list di HTML, di mana itu ada di video sebelumnya. Oke, di sini misalkan saya buat
link, yaitu artikel 1 gitu ya. Oke, kemudian ini saya copy aja, kemudian kita kedua ini artikel 2 ya. Kemudian di sini di hrefnya ya, saya akan isi dengan crash artikel 1. Yang kedua saya isi dengan crash artikel 2. Nanti akan saya sampaikan maksud dari crash ini ya. Oke, kita save, kemudian kita lihat hasilnya dulu terus seperti apa. Oke, kita new browse. Ya, nah hasilnya akan seperti ini. Jadi ada artikel 1 dan artikel 2, dan ini bisa kita klik. Dan tapi saat ini belum bisa terlihat hasilnya karena contoh yang saya buat ini belum selesai, gitu ya. Kemudian di bawahnya saya akan membuat sebuah artikel. Ya, di sini untuk judul artikelnya akan saya kasih dengan tag H3 aja ya. Judulnya ini adalah artikel 1 gitu ya. Kemudian untuk isi artikelnya di sini kita menggunakan paragraf saja, dan kita isi dengan kalimat apa ya yang bisa panjang. Oke, kita isi dengan lorem ipsum aja ya. Jadi kalian tinggal ngetikkan lorem kemudian ctrl spasi. Nah, akan muncul paragraf dengan bahasa Latin. Nah, jadi ini bukan coding. Jadi lorem ipsum ini bisa digunakan oleh kalian jika kalian bingung mengisi konten yang berupa kalimat yang panjang. Ya, jadi kalian bisa gunakan lorem ipsum untuk contohnya. Gitu ya. Oke, kemudian di bawahnya jangan lupa kita kasih tag BR yang banyak ya. Di sini juga lupa, di sini juga kita kasih tag BR. Jadi buat jarak antara artikel 1 sama artikel 2. Nah, di artikel keduanya juga kita copy saja dari artikel yang pertama. Ya, kita ganti ini adalah artikel kedua, isinya nggak apa-apa sama aja. Kemudian BR-nya kita kasih lebih banyak ya. Untuk tampilannya biar bisa tampil di artikel kedua nanti ya. Oke, kita save, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, nah ini hasilnya seperti ini. Jadi di bawah list yang tadi kita buat sudah saya buatkan artikel ya. Jadi istilahnya kayak artikel, ada artikel 1, ada artikel 2. Oke, di sini kayaknya kita hapus aja tag BR-nya, terlalu jauh ya jaraknya. Ya, kita save lagi, kita lihat lagi hasilnya. Oke, nah jadi nanti ya hasilnya harusnya adalah pas saat kita klik artikel 1 maka konten menuju ke arah artikel 1. Saat kita klik artikel 2 maka si konten akan mengarah ke artikel 2 ya. Caranya bagaimana? Karena jadi caranya adalah di sini kalian perhatikan dulu di href ya. Sebelumnya saya sudah mengetikkan crash artikel 1, yang di list kedua crash artikel 2. Artinya saat saya klik list artikel 1 akan menuju ke ya penanda ya yang dengan namanya adalah artikel 1. Pas saya pencet artikel 2 berarti akan menuju ke ya penanda yang namanya artikel 2. Nah, bikin penandanya bagaimana? Nah, bikin penandanya ya kita misalkan ingin menuju ke judulnya ya. Nah, di H3 kita bisa tambahkan atribut namanya ID, dan ID ini kita kasih atau beri value atau isian dengan nama yang kita buat di atas. Nah, ini kan artikel 1, penandanya adalah artikel 1 juga tanpa spasi ya, nih artikel 1. Oke, udah kita ketikkan artikel 1. Begitupun dengan artikel yang kedua, kita tambahkan atribut ID dan ketikkan artikel 2. Kalau sudah kita save, kemudian kita coba lihat hasilnya seperti apa. Ya, kita refresh, kemudian kita coba klik artikel 1 dulu, klik. Nah, maka akan pindah ke artikel 1. Kenapa masih muncul artikel 2 ya? Karena kan jarak antara artikel 1 dan artikel 2 ini masih berdekatan ya. Oke, pindah lagi kita ke atas ya. Kita klik artikel 2, klik. Nah, maka akan pindah ke area
ini adalah artikel kedua. Nah, jadi hyperlink ini bisa digunakan juga seperti ini ya. Oke ya, jadi kita review sedikit tentang hyperlink pada HTML ini. Jadi apapun ya, jadi bisa gambar, bisa teks ya, yang diapit oleh tag A dengan atribut href akan berubah menjadi hyperlink ya. Jadi di sini kan dicontohkan menggunakan kalimat ya. Contohnya tadi ya, si klik di sini ini. Nah, kalian juga bisa membuat hyperlink menggunakan gambar ya. Sudah, kalian tinggal gunakan tag A ya di gambar yang kalian buat. Ya, jadi silahkan kalian mencoba-coba sendiri, karena untuk belajar programming web ya kalian harus mau mencoba dan mengulik sendiri, karena kalau tidak mencoba kalian tidak akan bisa. Oke, itu saja pembahasan hyperlink di HTML pada video kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada video baru di channel Ragam IT. Channel Ragam IT pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.